Pernah nggak sih Anda merasa bingung sama aturan di apartemen? Atau mungkin kesel karena iuran tiba-tiba naik tanpa ada penjelasan yang jelas? Nah, tenang. Ada peraturan baru yang siap mengubah total semua itu. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana aturan ini bakal ngaruh ke kehidupan dan ya, ke dompet Anda juga. Selama ini kan, jujur aja, tinggal di apartemen itu kadang kayak di Wild West. Aturannya nggak jelas, nggak tahu siapa yang berkuasa, siapa yang bikin keputusan. Kalau Anda merasa begitu, Anda nggak sendirian. Tapi tenang, peraturan baru ini hadir buat menertibkan semua kekacauan itu. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bahas mulai dari apa aja aturan main barunya, terus siapa yang pegang kendali, gimana kekuasaan itu sekarang ada di tangan Anda, gimana alur uang iuran kita semua, dan terakhir soal proses serah terima. Langsung aja kita mulai dari yang pertama ya. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam, kita samain frekuensi dulu ya. Ada beberapa istilah penting yang harus kita ngerti bareng-bareng. Ini kuncinya supaya Anda paham betul apa hak dan kewajiban Anda sebagai penghuni. Ini dia singkatan sakti yang wajib Anda tahu, PPPSRS. Biar gampang, anggap aja ini kayak OSIS atau gamenya apartemen Anda. Disinilah semua suara dan kekuatan para pemilik dan penghuni itu jadi satu. Terus, ada juga yang namanya bagian bersama. Ini kan semua fasilitas yang kita pakai bareng-bareng ya. Lobby, lift, kolam renang. Nah, yang keren, sekarang status dan cara pengelolaannya itu diatur dengan sangat jelas oleh hukum. Jadi nggak ada lagi tuh area abu-abu. Jadi, sebetulnya tujuan utama dari semua ini apa sih? Simple, aturan ini pengen mastiin pengelolaan apartemen itu transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya, nggak ada lagi cerita-cerita miring atau kebingungan, semua harus jelas, dan Anda sebagai penghuni punya kepastian hukum. Oke, peraturannya udah ada, istilahnya udah kita pahami, terus siapa nih yang bakal ngerjain ini semua setiap hari? Siapa yang mastiin lampu nyala, air ngalir, dan satpam berjaga? Nah, menurut pasal 3, tugas pengelola itu dipecah jadi 3. Ada operasional harian, ya hal-hal dasar lah. Terus ada pemeliharaan, ini buat mencegah kerusakan. Dan terakhir, perbaikan, kalau emang ada yang rusak. Jadi udah mencakup semuanya, dari A sampai Z. Dan ini dia game changer-nya. Pengelola gedung itu sekarang nggak bisa lagi asal tunjuk orang. Mereka wajib berbentuk badan hukum, punya izin resmi, dan yang paling penting harus punya tenaga ahli bersertifikat. Artinya apa buat Anda? Kualitas layanan yang Anda terima seharusnya naik kelas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ini adalah titik di mana kekuasaan itu benar-benar pindah tangan. Dari yang tadinya dipegang pengembang, sekarang pindah ke tangan Anda, para penghuni. Dan kuncinya ada di PPPSRS. Gampangnya gini, begitu PPPSRS ini terbentuk secara sah, merekalah yang jadi bosnya. Merekalah otoritas tertinggi. Mau dikelola sendiri? Boleh. Mau nunjuk perusahaan profesional dari luar? Keputusannya ada di tangan para penghuni, lewat mekanisme voting. Dan jangan salah, kekuasaan mereka ini real banget, bukan cuma formalitas. Mereka bisa nunjuk, bahkan mecat pengelola. Mereka yang ketok palu soal anggaran tahunan dan berapa iuran yang harus kita bayar. Sampai bikin tata tertib pun, itu semua wewenang mereka. Kuasanya penuh. Oke, sekarang kita ngomongin yang mungkin paling sensitif buat kita semua. Duit. Kenapa semua aturan ini penting? Ya karena ujung-ujungnya nyangkut ke dompet Anda. Peraturan baru ini datang dengan aturan transparansi keuangan yang super ketat. Jadi dana operasional gedung itu asalnya dari mana aja sih? Menurut aturan ada 3 sumber utama. Paling besar dari iuran pengelolaan atau service charge. Lalu ada dana endapan, ini semacam tabungan buat perbaikan besar di masa depan. Sisanya dari pendapatan lain-lain. 25 tahun. Angka ini penting banget. Kenapa? Karena ini adalah terobosan besar. Pengembang sekarang diwajibkan bikin rencana dana endapan untuk minimal 25 tahun ke depan. Jadi udah ada persiapan dana buat proyek raksasa kayak ganti semua lift atau ngecat ulang seluruh gedung. Aturan ini juga memperjelas siapa bayar apa, biar nggak ada lagi salah-salahan. Untuk biaya operasional harian alias service charge, itu tanggung jawab bersama pemilik dan penyewa. Tapi, untuk tabungan jangka panjang gedung atau dana endapan, nah, itu murni dan hanya kewajiban si pemilik unit. Dan puncaknya adalah ini. Semua laporan keuangan tahunan itu wajib diaudit oleh akuntan publik. Jadi intinya adalah, Anda sebagai penghuni punya hak penuh untuk tahu setiap rupiah dari iuran Anda itu dipakai buat apa. Nggak ada lagi cerita uang gaib atau pengeluaran yang nggak jelas. Oke, bagian terakhir, tapi juga salah satu yang paling krusial dan sering jadi drama, proses serah terima. Momen di mana kendali pengelolaan itu pindah dari tangan pengembang ke tangan kita.
para penghuni. Peraturan ini ngasih deadline yang super ketat dan nggak bisa ditawar. Pengembang nggak bisa lagi tuh nunda-nunda prosesnya. Ada batas waktu yang jelas kapan mereka harus bantu bentuk PPPSRS dan kapan mereka harus menyerahkan semuanya, 100%, ke para penghuni. Nah, ini dia rangkumannya. Jadi bisa kita lihat ya pergeserannya, peran pengembang itu cuma sementara. Ibaratnya nyiapin fondasinya aja, tapi yang pegang setir untuk jangka panjang, yang nentuin masa depan gedung yaitu PPPSRS, alias Anda semua para penghuni. Pada akhirnya, semua aturan yang rumit ini, semua pasal-pasal ini, muaranya kemana sih? Ya ke kalimat sederhana ini. Tujuannya adalah menciptakan sebuah komunitas apartemen yang pengelolaannya sehat, nyaman, aman, dan pastinya harmonis. Jadi, sekarang Anda sudah tahu aturan mainnya. Kekuatan dan kejelasan yang dulu mungkin hanya angan-angan, kini secara resmi ada di tangan Anda. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa aturannya, tapi bagaimana Anda dan para tetangga Anda akan menggunakan kekuatan ini.